selamat pagi. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Vina. Hari ini kita akan melakukan berbagai macam kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak ikuti pembelajarannya dengan baik dan taati aturan Miss, oke? Tapi sebelum itu Miss ingin mengajak anak-anak untuk berdoa sebelum belajar agar pelajaran kita nanti bisa menjadikan kita anak yang pintar. Oke, ikuti doanya Miss dengan baik ya anak-anak. Ayo anak-anak, kita berdoa sebelum belajar. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Thanks God, we will start our lesson now. Please help us to study well. Please help us to be a good student. And bless our teacher to assist us patiently. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning to you, good morning to me. Good morning everybody, how are you? Just fine. Nah anak-anak, sesudah kita berdoa sebelum belajar, kita akan menyemangati diri agar belajar kita lebih semangat. Ayo kita ucapkan yel-yel WB School dan yel-yel anak PAUD. Ikuti Miss ya. WB School, yes, yes, yes. WB School, go, go, go. WB School, grabs the future. Anak PAUD, sehat, cerdas, ceria. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema yang masih sama dengan minggu lalu, yaitu tema binatang. Dan dengan subtema yang berbeda, yaitu binatang yang hidup di air ya. Nah hari ini Miss ingin mengajak anak-anak untuk belajar ciri-ciri binatang yang hidup di air dan satu kegiatan pembelajaran pada buku. Oke, jadi anak-anak simak dengan baik pembelajarannya. Lalu nanti anak-anak akan Miss beritahu anak-anak harus belajar bagaimana di rumah. Oke? Jadi yang pertama kita akan belajar ciri-ciri binatang yang hidup di air. Bagaimana saja ya ciri-ciri binatang yang hidup di air? Nah, akan Miss beritahu ya, ada 3 ciri-ciri utama atau umum yang ada pada binatang yang hidup di air. Yang pertama, binatang yang hidup di air itu sebagian besar bernafas dengan insang ya. Nah, kalau kita bernafasnya dengan paru-paru. Kalau binatang yang hidup di air seperti ikan itu bernafas menggunakan insang. Maka dari itu ikan bisa hidup di dalam air ya. Kenapa Miss bilang sebagian besar? Karena ada beberapa binatang di dalam air ya yang masih juga bernafas dengan paru-paru ya. Contohnya adalah ikan paus, lalu juga ikan lumba-lumba. Nah, lumba-lumba bernapas dengan 2 hal, yaitu dengan paru-paru dan dengan insang. Oke, itu dia tadi ciri-ciri binatang yang hidup di air yang pertama, yaitu sebagian besar bernafas dengan insang.
Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu sebagian besar binatang yang hidup di air itu berkembang biaknya dengan cara bertelur ya. Nah, ikan itu mempunyai anaknya dengan cara bertelur. Sama seperti ayam kemarin ya. Nah, mereka berkembang biaknya dengan cara bertelur. Oke? Itu ciri-ciri yang kedua. Lalu yang ketiga dan ciri-ciri yang terakhir itu adalah sebagian besar dari binatang yang hidup di air itu memiliki sirip. Nah, sirip itu yang ada di bagian samping kanan dan samping kiri badannya ikan ya. Seperti tangan tapi seperti sayap juga. Tapi itu disebut sirip untuk ikan ya. Jadi sirip itulah yang membantu ikan-ikan untuk berenang di lautan atau di air ya. Jadi itu dia 3 ciri-ciri binatang yang hidup di air. Lalu anak-anak di rumah menyebutkan kembali ya, apa saja tadi ciri-ciri binatang yang hidup di air yang sudah Miss katakan. Ya, anak-anak ulangi di rumah 3 ciri-ciri itu ya. Lalu untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan belajar pada buku Kumara Dewata edisi 4 halaman 10 ya. Akan terlihat ada gambar seperti di samping pada buku anak-anak. Di sini anak-anak cara belajarnya yaitu anak-anak berhitung ya. Anak-anak hitung dulu masing-masing binatang itu jumlahnya berapa ya. Misalkan kalau ada binatang kucing, kucingnya ada jumlahnya berapa ya? Kalau anak-anak sudah tahu jumlahnya berapa, anak-anak tulis deh pada kolom di bawahnya. Kolom yang berbentuk lingkaran ya, sesuai dengan gambarnya. Ada berapa ya? Jadi anak-anak tulis jumlahnya masing-masing binatang. Oke? Oke anak-anak, itu dia tadi pembelajaran kita hari ini. Asik kan belajar dengan Miss? Nah, setelah kita belajar, kita akan berdoa sesudah belajar dulu agar kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Oke? Jadi ikuti doa sesudah belajarnya Miss ya. Ayo anak-anak, kita berdoa sesudah belajar. 1, 2, 3. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang rapi. Thanks God, our class has finished. We are going home now. Please take us home safely. Bless our teacher and friend so that tomorrow we can meet again. Goodbye, goodbye, and see you. Goodbye, goodbye.